Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi di Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih juga untuk yang like dan subscribe, dan juga yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis itu tidak membayar ya. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas apa nih? Iyalah. Tidak tahu. Jadi kita membuat vlog malam ini ya. Tentunya kita akan membuat pembahasan ya. Pembahasan saya tadi ada ide ya. Ide untuk membuat vlog malam ini ya. Ini hari tanggal berapa? Mungkin ada di sini atau di sini tanggalnya malam ini. Oh ya, saya akan mencoba membuat vlog yaitu berapa gaji TKI di negara Brunei Darussalam. Tidak tahu, Pak. Ya mungkin Anda mau ke luar negeri ke TKI. Anda mau ke luar negeri ya, terutama yang mau ke Brunei, mungkin Anda ingin tahu gajinya berapa ya. Gaji di Brunei itu dari yang rendah sampai yang teratas. Kalau saya tuh dikatakan yang di bawah ya. Ya nggak apa-apa, terus terang saya emang kenyataannya gitu ya, gimana lagi. Ya kan guys, oke ya. Mantan grogi ya, pengaburannya lah, kayak nggak biasa bicara di depan kamera, juga nggak biasa ngevlog gitu. Jadi untuk membiasakan supaya terbiasa gitu. Besok-besok biar lebih semangat lagi membuat kontennya ya, membuat film ya, karena di Teguh Channel ini bukan hanya vlog saja, yaitu banyak sekali. Ada news production, ada foto creation ada juga misteri, ada juga live misteri. Nah, kita tidak membahas itu, kita sekarang nge-vlog, yaitu membahas gaji TKI di Brunei Darussalam. Yang kita akan membahas yaitu apa aja? Tidak tahu, Pak. Oke pemirsa, kita lanjutkan ceritanya. Oke, jadi begini, kita tadi membahas tentang gaji TKI di Brunei Darussalam ya. Kita akan bahas dari yang unskill atau yang tidak ada skill sampai yang profesional. Namun bagi yang profesional mungkin saya tidak membahas lebih jauh karena saya tidak ada di kelasnya gitu. Jadi yang akan saya bahas mungkin yang ada di kelas saya gitu. Jadi ada juga yang bisnis atau bisnis sendiri di sini ya, tentunya mereka sudah sangat berpengalaman di sini. Jadi yang saya akan informasikan adalah mungkin yang bagi yang belum tahu ya. Mungkin di sini akan, tadi sudah saya katakan ada beberapa di antaranya pembantu rumah tangga atau PRT ya. Kalau di sini di Brunei namanya amah. Oke guys, tadi terjeda sebentar ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi tentang gaji TKI di Brunei Darussalam ya. Tentunya TKI ya sama TKW-nya lah, sama lah. Pembantu rumah tangga atau amah ya, di situ di Brunei namanya gitu, amah. Saya nggak tahu artinya, mungkin artinya pembantu begitu. Untuk sekarang 2020 gajinya sekitar 300 ya, itu untuk yang baru ya, yang baru datang. Kisaran itu, jadi tepatnya nggak sama, jadi istilahnya nggak sama ya, nggak sama. Mungkin ada yang baru datang nasinya bagus 350 ya, dengan krus sekarang saat ini sekarang krusnya mungkin sekitar 11.000, sekitar ya, bisa 11.100, 11.200 untuk saat ini per tanggal sekarang sekitar itu. Kalau yang sebelum ada pandemi mungkin sekitar 10.000 sekian. Nah sekarang sudah naik, yaitu
naik untuk dolar, turun untuk rupiah. Nah, begitu. Jadi rupiah melemah saat ini, tapi kita nggak bahas rupiah, kita bahas gaji ya, gaji di Brunei. Nah, kalau tepatnya ya kalikan aja sendiri. Kalau pembantu sekitar itu. Kalau supir pribadi sama juga. Supir pribadi juga di sini sekitar gitu ya, 300 itu. 300 dolar Brunei atau 300 ringgit ya. 1 ringgitnya yaitu tadi sekitar 11 ribuan gitu untuk saat ini 2020 bulan 4. Dan juga ada juga yang mungkin yang sudah lama ya mungkin lebih banyak lagi, karena di Brunei itu biasanya itu kalau yang siapa yang lama yaitu gajinya yang tinggi gitu, karena orang yang lama itu pasti punya skill, punya kemampuan begitu, atau punya banyak pengetahuan, diantaranya seperti itu. Oke. Sekarang kita sudah selanjutnya OB ya. Di sini mungkin ada di Indonesia datang ke sini jadi OB di sini. Atau di sini bukan OB namanya. Pembersih. Cleaning service ya kalau di sini. Namun cleaning service di sini enggak disuruh OB sih namanya, cuman membersihkan aja, enggak kayak di misalnya di tempat lain cleaning service sekalian disuruh-suruh sama itu yang kerja di OB, enggak di sini. Jadi khusus tuh membersihkan di misalnya di rumah sakit, di kantor atau di mall dan lain-lain. Itu juga gajinya sekitar sama juga 300 3 jutaan. Nah, itu ya. Ataupun 350 mungkin seperti itu. Kalau kebanyakan kalau kerja cleaning service nggak dikasih makan ya. Cuman itu ya gaji segitu, makan sendiri, tapi biasanya dikasih tempat tinggal ya, sama orang, sama apa kayak apa mes ya. Kalau di kita namanya mes. Di sini namanya staff house atau apa ya? Camp atau apa itu, saya kurang paham ya. Iyalah. Tidak tahu. Sebab di sini sekitar itu gajinya, itu yang awal ya, pemula atau baru datang. Kalau yang sudah lama ya seperti yang saya katakan tadi, pastinya ya lebih banyak lagi. Yang selanjutnya kerja di bengkel ya. Di bengkel itu ada yang kalau di bengkel atau di workshop di sini nggak harus di bengkel atau di workshop itu nggak harus bengkel mobil, itu di bengkel konstruksi misalnya tukang ngelas itu juga di sini namanya workshop ya, ataupun bengkel ataupun furniture barangkali tukang furniture atau tukang kayu itu di sini juga namanya di workshop. Nah gitu. Oke, kita lanjutkan ya, tadi bekerja di workshop ya. Kita sekali lagi, kita di workshop itu bukan hanya di workshop atau di bengkel mobil saja, di sini di bengkel bangunan, construction dan juga tempat furniture. Di sini juga kayak di industri itu juga namanya di workshopnya. Nah ini tergantung ya, kalau kerja di workshop seperti ini. Kalau di bengkel mobil biasanya ya bulanan, tapi kalau di workshop construction ataupun di apa itu namanya di furniture dan lain-lain itu ada yang juga gaji harian gitu ya. Satu hari mungkin 17 ringgit ya, kalikan sendiri itu yang cruise sekarang 11 ribuan, itu bagi yang pertama datang. Mungkin ada yang 16 juga ada, tapi yang 15 saya dengar mungkin sudah tidak ada lah. Mungkin ada tapi saya mungkin kurang dengar gitu. Mungkin ada yang segitu barangkali ini. Soalnya sekarang standarnya 16 17 itu di awal masuk itu bagi yang kerja di workshop atau di furniture atau di itu ya workshop construction. Kalau di workshop itu bengkel mobil biasanya itu bulanan gitu. Bulanan. Mungkin sebulan ya kisarannya 500 barangkali seperti itu, ataupun 450. Itu yang pemula ya, awal-awal masuk itu yang belum ada keahlian ya. Kalau yang sudah ada keahlian tentunya ya lebih tinggi lagi, sudah ada kemampuan, apa skillnya sudah bisa ini dan itu sudah bisa ya, pastinya
gajinya pun akan lebih banyak lagi seperti itu. Itu hanya saya yang katakan yang pertama masuk. Yang pertama yang belum ada pengalaman barangkali seperti itu. Sekarang kita ke kerja bangunan ya. Ada juga orang dari kita itu yang kerja bangunan di negara Brunei. Nah, kerja bangunan ini di sini di Brunei ya, di Brunei itu gajinya berapa? Iyalah. Tidak tahu. Itu untuk pertama biasanya 16. Saya dengar ada yang 16. Katanya ada yang 16. Saya ketemu teman, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, gajinya ada yang 16 ringgit atau 16 dolar ya. Dikalikan aja sekarang 11.000 ya, 170.000 barangkali satu hari. Itu makan sendiri ya, makan sendiri, tapi tempat biasanya dikasih ya, tempat untuk tidur disediakan seperti itu ya. Kalau makan tentunya sendiri, baik itu beli di warung ataupun masak sendiri. Nah, itu terserah ya. Mas, kamu masak sendiri apa beli di warung? Kalau saya ya memang saya ini suka memasak ya, suka masak, jadi ya kadang-kadang saya masak sendiri, kadang-kadang beli di warung. Saya hobi masak Maggi, atau kalau di tempat kita namanya sarimi atau indomie seperti itu ya. Maaf saya sebut merek lah, itu yang jelas mie instan lah gitu aja, atau mie rebus atau mie goreng. Bahasa Jawanya mie godok. Nah, seperti itu. Dan kalau kerja bangunan itu gajinya yaitu tadi. Kalau misalnya teman-teman atau Anda punya kemampuan, misalnya ada keahlian di bidang bangunan, nanti dilihat sama mandornya atau pemainnya, oh ya ini kerjanya bagus, ada keahlian, mungkin bisa cepat naik ya. Seperti itu. Kalau mau kerja bangunan di sini. Ya, itu gajinya seperti itu. Tingginya, besarnya. Kemudian supir tadi sudah ya. Tapi ini supir, mungkin supir truk ya, ataupun supir lori ya. Kalau supir lori itu mungkin di atas 10 juta atau di atas 1.000 itu kalau yang lori besar. Atau di sini namanya trailer atau kontainer itu ya. Yang jelas itu sudah punya skill lah kalau itu ya. Kita tidak jauh ke sana, hanya untuk gambaran saja. Hanya untuk gambaran sekitar di atas 10 ke atas lah. Kalau yang itu termasuk sudah skill ya, kalau supir yang trailer atau kontainer yang besar-besar itu. Kemudian kalau yang supir di toko-toko bangunan, toko-toko apa itu kayak apa restoran antar apa ini itu, ya itu sama aja, sekitar 400-500 seperti itu. Itu gaji yang orang kerja supir yang di toko-toko. Supir yang biasa, misalnya kalau di tempat kita itu berapa ya, roda 6 ya, double itu, atau roda 4 barangkali seperti itu. Seperti itu. Kalau yang lori besar atau truk besar itu tersendiri, itu sudah profesional, sudah skill itu. Kalau saya pun nggak bisa bawa itu besar. Apa itu yang apalagi trailer itu berapa tuh? Itu memerlukan yang khusus seperti itu. Apalagi bawa, kalau di sini namanya ayap. Nah, itu juga bayarannya, gajinya tentunya lebih tinggi. Kemudian ada lagi teknisi ya. Teknisi kita bahas di sini. Teknisi HP, teknisi komputer, teknisi lain-lain lah juga. Nah, itu kalau itu juga sebetulnya itu sudah skill, sudah punya kemampuan, sudah boleh dikatakan profesional, boleh dikatakan yang sudah punya pengalaman lah kalau kerja di situ. Nggak mungkin kan kita, oh ya saya mau jadi teknisi komputer tapi kita nggak ada pengalaman. Nah, di sini juga nanti nggak dipakai, dibalikin lagi, udah modal banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah ada kemampuan, kemungkinan di awal minimalnya 500 atau 600 seperti itu ya. Jadi cerita ini yang saya katakan di sini, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya bergaul dengan teman-teman di sini, dari yang kerja ini dan itu, kita tahu bahwa nanti mungkin ada teman-teman dari Indonesia yang mau ke Brunei. Saya mau kerja di Brunei ya, kerja apa? Gajinya berapa? Bener nggak gitu. Soalnya dulu saya sendiri termakan omongan agent, tapi nggak apa-apa, itu masa lalu, saya sudah memaafkan, insya Allah ikhlas, nggak apa-apa, itu sudah
sudah terlanjur ya, katanya di Brunei gajinya sekian 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 sekian, sampai sini wah ternyata ternyata kita akan bahas ini di video berikutnya. Kemudian sales ya, salesman. Di sini juga ada salesman. Di sini juga sales mungkin ya, kalau sales ya kalau sudah profesional mungkin di atas 10 juta atau di atas $1.000. Tapi kalau macam masih biasa, macam belum ada, baru datang ya, ya mungkin sekitar 500 atau 600, mungkin seperti itu. Kemudian ada lagi kerja di restoran. Nah, restoran ini terbagi dari beberapa restoran itu terbagi dari skillnya masing-masing. Restoran itu ada yang masak, koki ataupun chef, ada yang waiters atau pelayan gitu. Kalau yang pelayan standarnya untuk yang baru masuk 350. Nah, ini saya betul-betul tahu sendiri, teman saya ada baru datang gajinya segitu, 350 itu, tapi itu dikasih makan sama majikan sama tempat tinggal. Nah, itu kalau di restoran ya ini laki-laki atau perempuan sama aja gajinya segitu. Kalau itu bagian yang pelayan. Kalau yang masak itu beda lagi. Biasanya kalau yang masak atau di belakang atau di dapur itu biasanya punya kemampuan tersendiri. Nah, itu bayarannya beda, gajinya beda. Biasanya lebih tinggi seperti itu. Tukang masak ataupun chef. Nah, kalau chef itu di atas lagi itu sudah menguasai semuanya. Kemudian yang di toko, nah, ada juga yang di toko. Yang di toko pun sama ya. Kalau di toko di sini ada swalayan atau supermarketnya. Kalau di swalayan atau supermarket ya mungkin sekitar 450 gajinya, sekitar itu ya. Ini yang saya katakan itu, yang saya bahas itu pemula ya. Kita nggak membahas TKI Brunei sekarang gajinya berapa. Maksudnya yang sudah lama barang kayak kita nggak tahu ya, kan udah lama mereka udah naik. Nah, kita bahas yang awal masuk berapa. Nah, seperti itu. Sebab kebanyakan di Brunei itu yang saya katakan tadi, bahwa yang awal ya, yang gajinya tinggi itu yang sudah lama. Jadi semakin lama semakin tinggi, semakin lama semakin tinggi, karena orang semakin lama itu pasti skillnya semakin meningkat, kemampuannya semakin meningkat. Nah, makanya gajinya pun juga meningkat seperti itu. Kita tadi bicara ke toko ya. Di toko itu ada yang 350, ada 350. Nah, starting atau pemula biasanya segitu, 350 ringgit. Nah, mungkin kerjanya bagus, nggak mainan HP terus, atau nggak nggak suka malas, itu orangnya rajin. Nah, itu cepet naik, biasanya kayak gitu. Kemudian yang kita bahas ada lagi tukang jahit ya. Tukang jahit juga sama, tapi kalau tukang jahit ini biasanya skill, sudah punya kemampuan, bisa istilahnya sudah running awal. Saya mau kerja jahit, saya bisa ini berapa, itu biasanya sudah ditentukan di Indonesia atau di mana gitu. Kemudian ada yang di kebun ya, di sini di kebun atau jadi nanam sayur atau apa gitu, ada juga. Itu gajinya juga kemungkinan kalau yang gaji bulan itu 300 seperti itu. Ya, kalau saya salah saya minta maaf, tolong dibetulkan. Ada yang segitu ya. Kecuali kalau yang sudah lama, yang sudah punya pengalaman, nah itu tahu sini pemasarannya bagaimana. Nah, itu lain cerita. Kalau di awal biasanya segitu. Cuma kalau kerja di sayur ini biasanya sama majikan dikasih tempat tinggal, sama dikasih makan. Tapi biasanya makan sendiri, masak atau apa, kan sayur kan tinggal tanam tinggal itu bisa dimasak sendiri itu. Nah, tapi nggak semuanya lah, ada juga yang dikasih misalnya bahan pokok makanan ya, kasih beras, telur, daging, ayam ya di sini. Oke, begitu. Dan juga ada yang di peternakan ya di sini, ternak ayam, ternak ikan, ternak udang barangkali. Oh ya, ada juga di ternak udang. Ada juga yang di peternakan
ini kisarannya ya, kisarannya mungkin sekitar 400 atau mungkin di awal pertama 350 ringgit atau 350 dolar. Ya kalau mungkin usahanya naik, ternaknya jualannya banyak, ya kemungkinan dikasih bonus. Nah begitu. Jadi demikianlah kawan. Ya bahasa apa sih itu. Jadi sebetulnya pekerjaan di Brunei itu banyak sekali, tapi kita nggak bisa bahas semuanya di sini. Ya. Jadi bisa inbox di sini, yang mau datang ke Brunei Darussalam bisa tanya-tanya lah sama orang-orang yang ada di sini. Apalagi sekarang banyak sekali WhatsApp, bukan WhatsApp ya, banyak sekali Facebook group ya, TKI Brunei, TKI mana-mana. Nah itu bisa ditanyakan di situ. Saya mau kerja ini, katanya gajinya segini, bener kah? Enggak. Tidak tahu, Pak. Itu oke. Yang masalah itu kita bahas di video berikutnya. Dan minta maaf saya bila ada banyak kesalahan ya, karena manusia itu sifatnya salah dan dosa, katanya seperti itu. Jadi itulah diantaranya untuk para pekerja TKI di Brunei Darussalam, gajinya sekitar itu, kisaran itu ya. Itu saya membahas ke yang level saya lah, yang di bawah gitu. Kalau yang levelnya di atas, yang gajinya 2.000 ada, yang gajinya 3.000 ada, 4.000 pun ada, bahkan 5.000 pun ada. Orang itu yang sangat profesional ya, mungkin sangat diperlukan di sini gitu. Itu pekerja-pekerja yang sangat mahir. Nah seperti itu. Jadi bervariasi lah, tapi ya lumayan jauh ya, dari 350, katakanlah dari 300 ke 5.000 atau 6.000 gitu kan, sangat tinggi, jauh sekali. 300 3 juta, 5.000 50 juta atau 60 juta lah kira-kira, jauh. Oke. Kalau yang bisnis sendiri atau usaha sendiri di sini juga ada, mungkin ada yang usaha sendiri, sifatnya usaha sendiri, dia mungkin punya toko ataupun punya apa gitu, mungkin ada juga, tapi saya nggak membahas ke sana karena saya juga kurang paham tentang itu. Nah, jadi mungkin dari saya sekian saja dulu. Terima kasih telah bersama saya. Semoga informasi ini atau berita ini bermanfaat untuk kita semua, dan juga sekali lagi bila saya terdapat kesalahan tadi yang saya bilang, saya minta dibetulkan ya, karena saya masih ingin belajar lagi ya tentang kehidupan gitu. Jadi tidak ada salahnya saling mengingatkan, tidak ada salahnya saling membetulkan. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye bye. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya, iya.